Setelah terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, Indonesia mulai memasuki babak baru dalam masa yang lebih kelam, yaitu masa pendudukan Jepang. Lantas, seperti apa sih keadaan pada masa itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Latar belakang pendudukan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Gerakan invasi ini kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu kemudian membentuk komando. Gabungan komando itu bernama Abdakom, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Percival Wavell. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan dan di Eretan. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942, setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut. Akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang. Gubernur Jenderal Charles Starkenburg dan Jenderal Terpoten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Masa kekuasaan Jepang di Indonesia. Berkuasanya Jepang di Indonesia memiliki tujuan, yaitu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir bahwa Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awalnya, Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lain selain upaya-upaya bersikap manis dan menyentuh hati, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain propaganda terkenal yang diusung Jepang, yaitu Gerakan 3A. Gerakan propaganda 3A tersebut yaitu: pada awalnya, Gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Propaganda ini menampilkan bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, Gerakan 3A hanya bertahan sementara karena kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu.
Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda, seperti I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Berikut ini beberapa kekejaman di masa penjajahan Jepang. 1. Jika tinggal di daerah berkepentingan dalam perang, akan mendapat siksaan. 2. Wanita dijadikan budak seks, dikenal dengan Jugun Ianfu. Bahkan, mereka juga tak ragu memukul, menampar, dan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. 3. Penahanan ilegal dan membabi buta. 4. Menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. 5. Dugaan para tahanan menjadi kelinci percobaan. 6. Membangun penjara-penjara yang tidak manusiawi, salah satunya Lawang Sewu. 7. Mengadakan romusa. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal karena menjalankan romusa, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai macam penyakit. 8. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. 9. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Perlawanan rakyat terhadap Jepang yaitu 1. Peristiwa Chot Plieng Aceh pada tahun 1942. 2. Peristiwa Singaparna Tasikmalaya 1943 sampai 1944. 3. Peristiwa Indramayu 1944. Demikianlah gambaran singkat tentang bagaimana Jepang mengeksploitasi kondisi sosial ekonomi di Indonesia selama masa pendudukannya. Dari awal kedatangan hingga menjelang kemerdekaan, banyak peristiwa penting yang membentuk perjalanan bangsa kita. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan mengingatkan kita akan pentingnya menghargai perjuangan para pendahulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bangsa